Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winnie Ramdiastuti. Kali ini tamu saya sangat spesial dan beliau hadir yang kedua kali. Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Pratikno, Pimwil atau Pemimpin Wilayah 3 PT Pegadaian Palembang. Apa kabar Pak Pratikno? Alhamdulillah, baik, luar biasa Mbak Weni. Oke. Apa kabar Mbak Weni? Baik, alhamdulillah. Sudah sebulan di Palembang? Sudah sebulan. Sudah sebulan. Ya, sudah sebulan. Target kelihatannya tercapai? Alhamdulillah pasti tercapai. Pasti tercapai, harus yakin. Ya. Oke. Pak Pratikno, kita mau memberikan pencerahan, boleh dibilang seperti itu ya, melalui Pak Pratikno tentunya, Baik. tentang financial planning emas untuk masa depan. Wow, keren. Saya ngelihat Instagramnya Pak Pratikno, itu siapa tuh namanya, orang Jepang yang Robert Kiyosaki. Oh iya. Salah sih ya? Robert Kiyosaki. Benar ya? Iya. Gimana nyebutnya? Robert T. Kiyosaki. Nah, iya itu bilang bahwa tahun 2025 ya. Ya, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan setidaknya ya, 5 tahun ke depan Iya. itu harga emas bakal jadi 5.000 US dollar per troy ounce. per troy ounce tuh berapa banyak? Satu troy ounce itu setara dengan 31,1 gram. 31, 1 gram. oke, jadi kalau per gramnya berapa? Per gramnya kurang lebih di 4,5 jutaan kurang lebih. Ya tergantung dari kurs pada waktu itu. Iya, kalau sekarang 1 gramnya kan 1 juta taruhlah. Ya, Ya. ya kurang lebih 4 kali lipat dari 4 sekarang. kali lipat. Ya. Oke. Jadi kalau kita melihat tren seperti itu, apa sih yang bisa Pak Pratikno jelaskan kepada masyarakat gitu ya? Iya. Apa memang iya dengan investasi emas kita akan bisa berinvest secara masuk akal gitu Iya, loh? iya. Iya. Boleh saya mulai dengan pertanyaan itu ya? Boleh Pak Pratik, banget, ya. Mbak. Oke, silakan Pak. Boleh banget. Ya mungkin secara data ya Mbak Weni, terutama kan banyak pihak ini yang memprediksikan di tahun 2023 ini terjadi krisis ekonomi ya Mbak Wen. Dan kalau kita berkaca pada data historis tahun 1998 juga terjadi krisis ekonomi. Pada waktu itu saya masih ya still young sih Mbak Wen. Wah, sekarang juga masih yang. Oke. Pada tahun 1998 itu sebelum krisis Mbak, itu harga emas per gram itu cuma 20.000 Mbak. Ya, kurang lebih 20 ribuan tahun Pak, tolong deketin Pak mic-nya. Oh iya, Iya. kurang lebih 20 ribuan ya Mbak Iya. per gramnya. Nah, krisis terjadi tahun 98, itu harga emas naik 10 kali lipat Mbak. Jadi pada kisaran 200 ribuan. Nah, berkaca dari situ, artinya kondisi sekarang ekonomi dunia juga masih gonjang-ganjing, adanya ketidakpastian ekonomi global, kemudian adanya perang Ukraina dengan Uni Soviet kemarin gitu ya. Tahun 2020, 2021 ada terjadi pandemi gitu. Itu juga driven terhadap harga emas Mbak. Iya. Dan misalnya kita ambil contoh di tahun 2020 kemarin gitu ya. Harga emas bisa menembus di 2.000 US dollar per troy ounce-nya Mbak. Dan kalau kita rupiahkan gitu per gramnya bisa sampai 1 juta lebih kemarin ya. 1 juta di atas 1 juta sekian. Walaupun habis itu memang agak terkoreksi sedikit sekarang di posisi 900 sekian per gramnya gitu. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut kiranya emas menjadi salah satu portofolio untuk menyimpan uang kartal kita Mbak gitu. Di samping memang banyak sekali portofolio lain untuk investasi. Ini cuman sebagai salah satu ya. saja gitu. Itu mungkin sih Mbak Weni secara umumnya ya pergerakan harga emas kalau dibandingkan dengan kondisi dunia, kondisi ekonomi baik nasional maupun internasional. Jadi dugaan atau proyeksi lah semacam itu dari si Pak Robert
Iya, Pak Robert. Pak Robert. Pak Robert. Pak Robert tadi Ya. itu memang betul akan terjadi ya. Kita melihat flashbacknya tadi kan bermula dari krisis moneter Iya, kemungkinan tahun besar 98, terjadi. 5 tahunan sekali terjadi Betul. resesi, Iya, itu bisa iya. jadi akan bisa jadi terjadi beneran terjadi gitu. lagi Iya. ya. Jadi Pak, kalau menurut Anda gitu ya, Iya. sebagai pelaku tentu saja di Pegadaian, Iya. apa sih saran Pak Pratikno untuk masyarakat ya dalam Iya. kondisi seperti ini? Katanya kan akan resesi, tapi so far gitu ya, Nggak sampai terjadi bulan apa-apa Februari kayak gitu juga ya, ya. mal-mal penuh, tempat jajanan rame Iya. gitu ya Pak ya, bahwa pengangguran tetap ada ya, ada Iya, tentunya iya. kan. Dari dulu juga ada Dari pengangguran. dulu juga gitu. ada. Jadi gimana nih Pak? Tambah optimis dong atau gimana sih sarannya? Ya, kalau terkait dengan kenaikan harga emas gitu ya Mbak Wen, kita mungkin secara simpel sederhana pemikiran logical gitu, emas itu kan tambang yang tidak bisa diperbarui, ya kan, termasuk kayak minyak, ya kan. Nah itu salah satunya adalah Fosil ya Pak? ya fosil, Iya. ya, fosil yang tidak bisa diperbarui. Sementara tingkat konsumsinya karena orang semakin banyak, Semakin banyak. penduduk semakin banyak, kebutuhan industri juga pasti semakin banyak, gitu kan. Jadi dari logical supply and demand saja sebenarnya harga emas naik itu masuk akal banget sebenarnya Mbak. Apalagi didorong, didriven oleh faktor-faktor yang lain seperti kondisi ekonomi, sosial yang terjadi belakangan ini. Jadi prediksinya Pak Robert itu ya Pak, Pak Robert itu sih logik dan masuk akal, logik dan masuk akal. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih kita kira-kira gitu ya? Walaupun prediksi tahun 2023 ini kan krisis ekonomi, tapi so far kok kayaknya nggak terjadi apa-apa gitu kan. Sebenarnya kalau krisis ekonomi itu kan pada tataran makroekonomi Mbak, Yeah. pada tataran makroekonomi. Jadi pendapatan domestik bruto di suatu wilayah atau daerah negara tertentu Yeah. itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut itu. Ya mungkin impactnya yang paling terasa di sisi kita sebagai masyarakat mungkin ya daya beli kita yang semakin menurun gitu. Memang ada beberapa kejadian seperti adanya PHK di perusahaan-perusahaan besar gitu ya kan. Itu juga sebagai indikator-indikator gitu ya kan Mbak. Kalau krisis itu indikatornya ada. Gitu. Nah, mungkin sebagai orang tua ini Mbak, orang tua. Orang tua mungkin kami sarankan ke adik-adik milenial gitu yang mungkin fresh graduate and then sudah mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan. Salah satu portofolio yang bisa dipilih gitu ya Mbak untuk saving pendapatannya itu salah satunya si emas itu. Emas ya. Iya, iya Mbak. Emasnya ini yang dimaksud khususnya logam mulia. Khususnya logam mulia. Gitu. Karena kalau logam mulia kan memang salah satu kelebihannya ya Mbak. Salah satu kelebihannya itu ongkos produksinya relatif rendah dibandingkan dengan perhiasan. Karena perhiasan itu kan ada desainnya, ada polesnya, dan itu dimasukkan ke faktor pembentuk harga Mbak sama produsen. Nah, begitu kita jual kembali gitu ya Mbak, itu tidak include sebagai harga belinya buat mereka. Iya, gitu. iya. Itu jadi kadang di masyarakat saya udah beli emas 5 tahun kok malah saya jual rugi karena ini kan yang dibeli emas perhiasan Mbak, dan ongkos produksinya itu tidak diikutkan sebagai harga belinya buat toko emas, tetapi diikutkan sebagai harga jual toko emas ke end user. Itu sih mungkin kira-kira Mbak Weni. Jadi sebaiknya memang membeli logam mulia. Dan itu bisa dimulai dari yang setengah gram sekalipun. Bisa dimulai dari yang 0,1 gram bahkan di Pegadaian. 0,01 gram itu harganya kalau sekarang berapa Pak? 0,1 gram itu kurang lebih sekarang 100 ribuan deh kayaknya. 100 ribuan. Iya, 100 ribuan. Sementara kita kalau jajan 100 ribu tuh nggak eman-eman gitu ya, nggak sayang ya. Iya. Tapi kalau beli LM 100 gram aja mikir. Iya benar. Padahal nggak tahu manfaatnya banyak benar. Benar Pak, benar sekali Mbak. Apalagi buat ibu-ibu gitu ya, yang
Menteri ekonomi Ekonomi keluarga. di dalam rumah tangga, Iya. itu kan tentu harus bagi duit ya sedemikian rupa ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak edukasi yang diberikan oleh Pegadaian ini untuk Oke. ibu-ibu yang duitnya nih ngepas, Iya. tapi tetap pengen nabung LM? Oke. Mungkin yang pertama sih ya disimpan dulu, selebihnya baru dikonsumsi sih Mbak. Kebalikannya. Jadi kalau dulu konsepnya kita kan pendapatan dikurangi konsumsi baru saving ya, disimpan. Jadi untuk mengedukasi keuangan diri kita masing-masing atau ibu-ibu sebagai menteri keuangan keluarga gitu ya. Jadi pendapatan dikurangi saving dulu Mbak, sisanya baru dikonsum atau konsumsi gitu ya. Nah, untuk saving ya paling amannya antara 20-30% sih Mbak. Ya, jadi kurang lebih 60% dipakai untuk biaya apa namanya dan segala macam, bayar listrik, Iya, bayar segala macam ya kan. Yang 30% bisa di saving dulu, yang 10% itu untuk kebutuhan sekarang kan apa namanya untuk rekreasi, kebutuhan yang bersifat lifestyle ya, Mbak. Betul, Ya. betul. Ini ya boleh dibilang nih, apalagi perempuan nih Pak, banyak sekali godaannya Betul, gitu loh ya, betul. untuk ngeliat ada baju baru, ya ada jalan ke mall Bener. ada jilbab yang bagus gitu kan ya, ada tas. Nah sementara lupa deh Pak jadinya untuk saving tadi. Betul, Mbak. Betul. Apa sih Pak faktor pendorong paling utama yang bisa kemudian dirasakan oleh masyarakat, Iya, terutama ibu-ibu perempuan gitu ya, untuk mau menabung emas dengan sukarela, membandingkan manfaat itu loh yang kayaknya mesti diberikan Iya, bener, Pak. kepada masyarakat. Gimana Pak caranya? Yang pertama sih ya kita memang harus mengatur pola keuangan kita masing-masing sih Mbak, terutama keluarga ya mungkin ya. Kita harus bisa membedakan juga antara keinginan dan kebutuhan. Ini butuh atau cuma sekedar ingin sih gitu ya. Banyaklah inginnya. Kemudian provokasi seperti tanggal double misalnya di marketplace itu kan pas tanggal 2 bulan 2 tahun 2002 gitu ya, 2 itu kan. Itu diskonnya besar-besar. Itu juga boleh sih belanja itu boleh, tetapi terkontrol gitu loh Mbak. Boleh juga kita ya lifestyle untuk pergi jalan-jalan mungkin baik di dalam negeri maupun di luar negeri boleh sih, tapi terplanning gitu Mbak, terplanning. Nah mungkin secara sederhana seperti yang saya bilang tadi 60-30-10, yang 10%-nya untuk planning untuk lifestyle, untuk heavy itu ya. Terus kemudian sebaiknya memang menyimpan itu dalam bentuk emas Mbak, karena itu bisa mengurangi hasrat konsumsi kita. Jadi jangan kalau berupa duit uang kartal ya. Taruhlah kalau misalnya kita mempunyai tabungan dalam bentuk uang gitu ya, uang kartal gitu. Punya tabungan 100 juta itu kayaknya kan pengen mau beli aja semua kalau di mall kan, Mbak. Beli. Masih ada nih. Masih ada di tabungannya. Iya. Tetapi kalau kita misalnya mempunyai 100 gram emas itu pasti akan sangat berbeda sih. Apa namanya? Niatan kita konsumtif itu lebih terkendali karena merasa tidak punya uang, merasa. Betul. Tetapi kalau kita mempunyai uang cash itu ya serasa uangnya kita banyak. Betul. Gitu sih Mbak. Itu mungkin yang secara psikologis yang lebih memacu keinginan kita untuk konsumtif sih Mbak. Paling gitu. enggak kan gini, kalau kita punya emas misalkan di rumah 10 gram gitu ya. Kalau mau kita kepepet, mau menggadaikan ke Pegadaian itu kan paling tidak ini Pak perlu waktu, ya kan perlu waktu mau ke sana dulu, kalau nggak macet dan segala macam, jadi mau beli sesuatu jadi urung, gitu kan ya Pak ya. Jadi lebih baik disimpan dalam bentuk emas. Jadi kebutuhan urgent ya mungkin yang lebih terprioritaskan ya Mbak. Harus yang paling prioritas. Ngomong-ngomong Pak Pratikno, emasnya udah berapa banyak? Paling kayaknya kalau saya ditimbang ada 80 kilo. 80 kilo itu kalau diduitin berapa itu? Udah 72 jutaan loh. Lumayan. Lumayan. Gimana Pak? Pak Pratikno anaknya paling besar umur berapa? Apa sudah kenal dengan produk investasi ini? Kebetulan anak saya yang pertama itu udah
menikah Mbak, dan saya udah punya cucu Mbak. Oh. Tapi ya mungkin kakek milenial sih Mbak Kakek itu. milenial, ya. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2 dan nomor 3 masih kuliah dan sambil di pesantren gitu. Dan yang kedua sama ketiga ini memang saya semakin lama saya semakin mengerti bisa merasakan gitu kemanfaatan kita menabung dalam bentuk emas gitu ya. Kebetulan di Pegadaian juga ada fasilitas fitur produk yang bisa menjembatani itu ya. Jadi cowok 2 ini memang lebih saya edukasi untuk setiap bulan menyisihkan sebagian uang jajannya untuk di tabungan emas sih Mbak. Dan itu udah berjalan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan edukasi itu dia lebih mengerti investasi ke portofolio yang relatif lebih aman gitu ya. Dan suatu ketika selepas kuliah kan bisa dipakai juga untuk mungkin modal usaha atau yang lain gitu ya. Itu mungkin yang saya terapkan di keluarga sih Mbak gitu. Dibandingkan mungkin dengan kebunnya Pak Pratikno, deposito segala macam, LM-nya banyak ya, karena udah merasakan manfaat tadi ya. Udah merasakan manfaatnya ya. Insya Allah sih banyak, belum sih Mbak, karena ukurannya kan belum juga jelas ya banyak itu berapa gitu kan. Ya mungkin ada dikit-dikit lah. Lumayan dikit-dikit ya. Mbak Beni yang mungkin udah banyak juga gitu. Jangan buka rahasia. Saya nasabah setia. Oh iya, makasih Mbak. Iya, makasih. oke. Mbak, kalau kita bicara soal investasi, Iya, Mbak. balik lagi ya soal investasi emas gitu ya. Itu apakah memang kita cuma bisa merasakannya sedikitnya 5 tahun? Rata-rata by data sih 3 tahun Mbak. 3 tahun. Iya 3 tahun. Karena memang mungkin sebelum 3 tahun sudah ada tapi belum terlalu maksimal. Belum terlalu terasa gitu Belum ya. terlalu terasa. Nah, secara bulanan, harian, mingguan bisa jadi harga emas itu turun naik Mbak. Iya, fluktuasi ya. Fluktuatif gitu ya. Fluktuatif. Ya. Tetapi berdasarkan data gitu ya. Kalau setelah 3 tahun itu kenaikannya lebih terasa sih gitu Mbak, setelah 3 tahun gitu ya. Mungkin sebelum itu juga kalau kondisi-kondisi tertentu gitu ya, juga misalnya kayak ada perang Uni Soviet sama Ukraina kemarin, itu juga kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang bersifat wajar, tidak ada kontraksi ekonomi atau sosial ekonomi politik gitu. Ya. Pak Pratikno, yang ini karena apa ya, para penabung LM ini kebanyakan perempuan, kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Tapi belum banyak juga Pak ibu-ibu dan juga pelaku UMKM nih Pak yang mesti kita sapa gitu ya pada podcast kali ini. Bisa memanfaatkan LM-nya tuh sebesar apa Pak? Gimana upayanya? Jadi gini loh, maksud saya pertanyaannya nih ya, kok bulet ini ya, bingung. Misalkan nih Pak, saya punya LM 20 gram gitu kan ya, sudah waktunya jatuh tempo, gitu ya. Tapi saya lagi nggak punya uang untuk memperpanjang, jangankan menebus, memperpanjang aja saya nggak punya uang, kan gitu Pak. LM ini sudah saya beli dari 3 tahun lalu, tapi kemudian saya di WhatsApp nih oleh Pegadaian. Ini curcol atau gimana? Loh, kan nggak apa-apa ya Pak, saya cerita ya supaya orang tuh tahu betul manfaatnya. Ternyata saya itu tidak perlu keluar uang, karena harga emas lagi naik, saya bisa memperpanjang. Malah saya dapat duit dari situ karena memperpanjang loh Pak, bukan karena menebus. Nah Pak, hal-hal seperti ini yang sederhana orang tuh belum banyak tahu Pak. Ya, memang pada waktu kita ada kebutuhan mendesak kan salah satunya emas bisa kita pakai ya Mbak. Kita pakai untuk mensolusi kebutuhan yang mendesak itu tanpa kita harus kehilangan emas itu Mbak. Nah itu yang paling penting. Tanpa kita harus kehilangan, tetapi solusi kebutuhan kita teratasi. Nah kita punya produk Mbak terkait itu. Jadi ibu-ibu sekalian yang emasnya di rumah menumpuk gitu ya. Kalau pas ada kebutuhan bisa dititipkan di Pegadaian dulu Mbak. Dititipkan. Kemudian masalahnya tersolusi dan
kerennya gitu Mbak Wen, itu bisa dicicil-cicil kapanpun dan berapapun. Iya. Jadi next day itu di waktu setelah transaksi gitu ya, itu bisa dicicil-cicil dengan jumlah tak terbatas gitu ya. Kita tidak membatasi jumlahnya dan waktunya juga bisa diatur sendiri ini, Iya. ya kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, memang ada biayanya sih Mbak, Iya. gitu kan, karena ini kan pembiayaan, Iya. walaupun kami BUMN. Iya. Lembaga Pembiayaan Keuangan. Iya ya Mbak, kan. walaupun kami BUMN, jadi untuk operasional kan kita juga harus memungut biaya pemeliharaan sebenarnya Mbak. Nah, sebenarnya biaya pemeliharaan itu yang membayar ya emas itu sendiri Mbak. Nah, ini maksud saya pertanyaan tadi, Pak. Iya. Nah, yang membayar Emas itu sendiri karena dulu pada bukan waktu Mas Pratikno. Iya, bukan Mas Iya. Pratikno. Waktu dulu dimasukkan itu Ya, maksudnya dititipkan. dititipkan di Heeh. Pegadaian itu harga emas mungkin Sedang 800. 800, Ya, begitu diselang beberapa waktu ke depan harga emas jadi 900. Jadi Ya. ada kenaikan 100. Nah, dari kenaikan 100 itu Pegadaian sedikit mengambil biaya pemeliharaan. Jadi sebenarnya emas itu sendiri yang membayar, Mbak, gitu ya. Dan ini insya Allah kalau menurut Robert Kiyosaki sih termasuk good debt, Mbak. Jadi ada dua, bad debt sama good debt. Ada hutang baik sama hutang yang tidak baik. Ya, ini termasuk hutang baik karena yang membayar adalah malah Emas boreknya itu sendiri, ya kan? Boreknya itu Borok ya. sendiri. Jaminannya adalah barang kita. Iya. Dan kalau harga emas naik itu seperti yang Mbak Weni alami itu bisa ditambah lagi Mbak pinjamannya. Iya. Bisa ditambah lagi pada waktu jatuh tempo malah kita mendapatkan tambahan Iya. uang deh jadinya Iya, gitu. iya. Tambahan dana deh gitu. Seneng deh saya waktu itu. Dan selanjutnya bisa dicicil berapapun dalam waktu kapanpun. Jadi Iya. punya uang 100.000 misalnya, punya dana 100.000, boleh dong dicicil-cicilkan, dan itu bisa kita lakukan secara mandiri melalui Pegadaian Digital Service, Mbak. Iya, Jadi iya. tidak harus datang ke outlet gerai-gerai kami secara offline gitu ya. Mengurangi pinjaman sesuai dengan dana yang ada di kita berapapun bisa dilakukan secara digital sih Mbak. Gitu. Bahkan misalkan kita dapat kelebihan uang tadi, kalau kita lagi belum perlu uang tersebut, bisa kita jadikan DP untuk cicil emas lagi, bisa, gitu Mbak. kan Pak? Iya, bisa. Pinter kan Iya, saya? pinter banget, luar biasa. Asli. Kalah malah saya. Iya Mbak, benar. Karena based on experience, Pak. Benar, luar biasa. Kan inget omongan Pak Pratikno, kalau emas kita jual, Iya. belum tentu kebeli lagi. Belum tentu kebeli lagi karena yaitu berdasarkan data harga emas itu cenderung naik dari waktu ke waktu. Jadi begitu udah kita jual 6 bulan atau setengah tahun kita mau beli ternyata harganya udah beda dari yang beda. dulu ya kan? Terus kita mau beli ya nggak kebeli karena kebutuhan kita susul menyusul setiap hari. Betul. Udah habis bayar kuliah anak, yang SMA juga Iya. minta dibelikan sepatu, Iya, ternyata betul. terus HP rusak. setiap hari Ada aja ada kebutuhan. aja, jadi nggak kebeli gitu Mbak. Jadi sebaiknya gitu emas tidak dijual sih Mbak. Oke. Dan lagi kalau kita punya utang kan takut ya Pak ya nggak bayar ya. Tadi yang dibilang good debt. Good debt. Keren. Jadi ibu-ibu ya, terutama juga para pelaku usaha, jangan ragu-ragu untuk Iya, Mbak. menyicil emas, Iya. ya Pak ya. Iya. Tapi juga kan gini Pak, orang tuh kalau ke Pegadaian ada rasa gengsi, gitu kan ya. Ada rasa malu, ke Pegadaian kan gitu. Gimana Pak mengikis rasa itu? Emang Oke. pernah ya Pak ya orang-orang yang boleh dibilang ada nggak data semacam itu? Ada data nggak di Pegadaian? Orang-orang hebat atau orang-orang kaya itu pernah nggak sih berurusan sama Pegadaian? Oh banyak Mbak. Banyak ya? Banyak banget. Banyak yang Nggak perlu pakai kacamata hitam ke situ nggak kan ya? enggak perlu. Banyak banget baik pejabat publik, Mbak, pengusaha yang sekarang sukses gitu ya. Itu pada waktu sekolah dulu ya orang tua beliau-beliau ya akrab dengan Pegadaian banget gitu ya. Dan terus terang kami mempunyai buku terkait dengan testimoni para pejabat, bahkan
sebagian besar artis juga ada sebenarnya. Kita punya bukunya Mbak. Waktu itu kami cetak dan kami terbitkan dengan harapan itu bisa mengedukasi dan sedikit mengurangi persepsi ya Mbak. Itu kan sebenarnya persepsi ya. Dan mungkin kalau melalui forum ini ya, podcast ini bisa saya berikan satu clue bahwa yang datang ke Pegadaian itu justru yang punya aset sih Mbak, gitu. Betul. yang punya aset, yang punya aset gitu ya. Kalau tidak punya ya nggak mungkin gadekan diri. Gitu. Nggak laku lagi. Jadi itu persepsi saya pikir yang keliru dan perlu diluruskan. Mungkin asetnya itu perlunya sekarang, tapi asetnya perlu proses dalam hal perjualan, atau ya sayang kalau dijual gitu. Jadi untuk mengatasi itu ya dititipkan dulu di Pegadaian dan insya Allah dari sisi gerai kami juga kalau di Sumsel sini sih ada 229 Mbak. 229. Yang saya pikir nggak terlalu jauh dari tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian kita juga udah mempunyai Pegadaian digital Mbak. Pegadaian digital service yang bisa di-download di Play Store sehingga untuk transaksi tidak perlu datang ke outlet, jadi sambil goler-goler atau baring-baring dari rumah bisa sih Mbak. Gitu. Memperpanjang pun bisa ya? Bisa Mbak. Bisa. Kemudian dengan transfer betul, Mbak. Kecuali kalau mau nebus. Iya, nebus transaksinya bisa lewat Pegadaian digital service, cuman nanti barangnya ya next beberapa hari kemudian baru bisa diambil. Sesempatnya kita juga boleh. Malah bisa diantar loh Pak. Bisa. Kalau kita arisan di kantor misalkan gitu kan, pengalaman lagi. Iya keren loh, ini luar biasa asli, inspiring banget. Sekarang udah tanggal 16. Iya Mbak. Oke. Februari cuma sampai tanggal 28. Tahun ini ya, tahun ini. Ada 12 hari lagi. Pak, kami itu sebagai masyarakat tiap hari itu DWA. Ya kan saya juga punya aplikasi itu. Teman-teman di kantor di WA bahwa ada promo. Oh iya. Nah, promonya apa aja sih Pak? Kami berikan diskon Mbak. Kami berikan diskon mulai dari 15.000 sampai 50.000 Mbak. Kalau saudara-saudara semua melakukan transaksi cicil emas di Pegadaian. Dan itu sampai dengan bulan Februari ini saja Mbak. Oke. Tunggu dulu Pak. Kalau 15.000 itu untuk emas yang berapa? Untuk logam mulia yang berapa? Itu yang 1 sampai 5 gram Mbak. 1 sampai 5 gram itu 1 sampai 5 gram promonya diskonnya 15.000. Kemudian kalau yang kalau saya mau ngambil 1 kilo berapa Pak diskonnya? 60.000 Mbak. Kok cuma 60.000 sih? Berarti 60.000 60 juta dong berarti ya? Iya 60 juta. Masa cuma dapat 60.000? Dapat mobil itu berarti 1 Mbak. Dapat mobil. Mobil apa Pak? Mobil second. Mobil second. Jadi cuma itu? Kita memberikan promo sampai dengan 50.000 per gramnya Mbak. Dan menurut saya itu sangat sangat besar karena kan terus terang pancingan ya Pak ya. Ya, kita berjualan emas lah taruhlah ya Mbak. Itu kan benefitnya enggak terlalu tinggi-tinggi banget sih Mbak per gramnya gitu. Kita udah bisa berikan benefit untuk membantu saudara-saudara di sini. 50 gram itu sebenarnya sesuatu yang udah istimewa banget sih Mbak. Tapi rupanya kalau lagi ada promo kayak gini kita tuh misalkan ada rezeki kan misalkan tenornya 12 bulan gitu ya Pak ya. Itu nggak bisa dilunasin misalkan ada tiba-tiba ada rezeki 6 bulan gitu nggak bisa dilunasin. Bisa dilunasi Mbak, tapi bisa dilunasi tetapi promonya tadi tidak berlaku jadinya. Oh iya sama aja lah Pak. Gimana sih Pak? Ibu-ibu saya ini Pak jadi lebih perhitungan. Iya Mbak, iya. Jadi ada syarat aja ya. Syarat ketentuan berlakunya ada. Syarat dan ketentuan berlaku jangan ibu ini kan suka ini Pak ya, suka mau menang sendiri ya. Nawar terus ya kan ya. Oke, jadi tolong Pak Pratikno bisa diulang lagi. Hal-hal apa yang bisa masyarakat mendapatkan benefit dari investasi emas khususnya logam mulia. Ya promo yang sekarang sampai dengan bulan Februari ya Mbak ya. Cicil emas dengan transaksi di bawah 5 gram
itu mendapatkan diskon 15.000. Kemudian minimal tenor 6 bulan itu, Mbak. Oh, minimal 6 Ya, bulan. tetapi kalau kita misalnya memilih tenor yang 3 bulan, kita berikan untuk yang minimal 10 gram, Mbak. Oh. 15.000 per gramnya. Oke. Kalau 10 gram tapi tenornya 6 bulan, itu kita bisa berikan yang lebih fantastik lagi, Mbak. 30.000 per gram. 30.000 per Ya. gram. Kalau 10 gram dengan tenor 12 bulan, kita bisa berikan 40.000 per gram, 10 gram ke atas, Mbak. Tetapi tenornya 12 bulan. Ya. Kemudian kalau untuk yang 100 gram selama 1 tahun, itu bisa kita berikan 50.000 atau kurang lebih ya 5 juta, Mbak, kurang lebih 5 juta ya. Untuk yang 100 gram 100 dengan tenor 12 bulan. Oke. Jadi Pak Pratikno, Ya. gimana ya mau ngomong ya, ibu-ibu ini bisa lebih hemat Iya. atau lebih bijak. Nah, Iya, itu betul, maksud lebih saya. bijak, ya. Lebih bijak menggunakan uangnya Ya. untuk investasi emas. Emas, ya. Apa Pak saran yang paling utama untuk masyarakat khususnya ibu-ibu Oke. sebagai Ya, Menteri Ekonomi tadi, keluarga? Yang pertama bisa memilah-milah antara keinginan dan kebutuhan. Yang berikutnya mulailah dari sekarang, Mbak. Mulailah dari sekarang. Ya, mulailah dari sekarang. Tidak perlu nunggu harga emas turun karena nggak akan turun-turun juga. Benar. Gitu. Ingat ibu-ibu, harga emas tidak akan pernah turun. Ya. Iya, jadi ya dimulai dari sekarang. Dimulai dari gitu. sekarang. Karena kalau ternyata besok nggak turun nggak jadi, ternyata besok nggak turun Nggak nggak turun, jadi, nggak jadi jadi. nggak jadi gitu. Iya, Ya iya. udah mulai sekarang dan niatkan untuk Untuk investasi. untuk investasi di masa yang akan datang, Iya. kebutuhan anak sekolah, Iya, iya. gitu ya. Bahkan Mungkin pergi haji, umroh juga dan bisa. segala macam. Iya. Kalau misalnya ibu-ibu yang masih mempunyai putra-putri yang masih SD gitu, tolong disimpankan untuk biaya pendidikan kuliah itu lewat emas, Mbak. Itu akan terkejar nilainya. Ya, karena misalnya untuk kuliah perlu 200 juta mungkin sekarang itu ya. Itu kan setara dengan 200 gram. Udah, cicilkan aja mulai sekarang gitu ya. 200 gram sampai dia ntar lulus SMA. Dan 200 gram itu akan bisa mengcover biaya pendidikan pada waktu perguruan tinggi. Itu pasti gitu, Mbak. Itu juga sebagai salah satu strategi taktik kali ya buat ibu-ibu dalam merencanakan pendidikan bagi putra-putrinya. Oke, luar biasa sekali. Jadi Iya. netizen sekalian, kita sudah banyak sekali mendapatkan insight dari Pak Pratikno tentang bagaimana kita mengatur keuangan untuk investasi kita sendiri di masa depan. Iya. Apalagi ini katanya resesi, tapi Pak Pratikno yakin bahwa dengan menabung, Iya. Pak ya, dengan investasi logam mulia khususnya, kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan akan bisa terpenuhi. Iya, Mbak. Ya mungkin tambahan sedikit kali ya, Mbak Silakan. Wen, kan di beberapa media sosmed gitu ya, ada wawancara Robert Kiyosaki Iya, juga ya kan, Pak Robert tadi. Pak Robert tadi gitu ya, ada di wawancara gitu, kemudian Pak Robert itu sampai bertanya berulang-ulang, kenapa Anda menabung gitu, maksudnya menabung uang kartal gitu Iya, ya. iya. Kenapa Anda menabung? Kenapa Anda menabung? Yang endingnya sih, seingat saya lihat juga di IG gitu ya. Kenapa Anda menabung? Padahal mereka mencetak uang. Gitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita menabung uang, sementara negara atau otoritas tertentu gitu di suatu negara mencetak uang, artinya nilai uang itu akan semakin menurun di waktu sekarang dan yang akan datang gitu ya. Jadi beliau sih tidak menyarankan yang saya tangkap ya untuk menabung dalam bentuk uang kartal gitu. Karena nilai uang otomatis akan menurun gitu. Karena otoritas akan mencetak print money gitu ya. Sementara kita selalu menabung uang gitu, uang kartal gitu. Ya kan artinya nggak ini, dan kita diminta untuk menabung uang kartal sementara otoritas mencetak uang tanpa terkendali, bisa jadi gitu. Iya, betul. Oke. Jadi menabunglah emas dari sekarang. Iya. Nggak usah nunggu besok. Nggak usah nunggu besok.
Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Pratikno. terima Semoga kasih, Mbak Ben. semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.